bahkan 100 kali lipat. Dan biarlah ada buah-buah yang terus Tuhan dihasilkan di dalam setiap hidup kami semua, sehingga Engkau sendiri menikmati buah-buah itu. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan orang-orang di sekitar kami semua. Terima kasih Bapa. Puji-pujilah namamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis ya, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, terberkati setiap hari ya dari kota saudara masing-masing. Ya Bapak Ibu saudari, jangan lupa saudara, bagi kalian yang terberkati, saudara bisa tulis terberkati setiap hari dari kota saudara masing-masing. Contohnya ya seperti yang tertulis di situ ya, terberkati setiap hari dari Cipondo Tangerang, dari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Ibu Rayatu, Bu Rosalina. Tuhan memberkati ya. Pak Ian selamat pagi, Zin selamat pagi, Englin selamat pagi, Ibu Angling selamat pagi buat teman-teman semua. Ya, Bu Yona Yaya dari Cirebon, Bu Ning dari Jogja, Tuhan memberkati. Bu Agnes Simba dari Sarawak Malaysia, Ibu Ana terberkati setiap hari selalu ya, dari Hong Kong yang selalu setia juga. Tuhan memberkati, selalu semangat di dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Bu Maureen dari Solo, Tuhan memberkati, God bless you. Evarista dari Bandung, Tuhan memberkati. Ibu Ira Puspita dari Banyuwangi yang juga selalu setia, Tuhan memberkati selalu ya dalam setiap kehidupannya. Bu Agnes Simba juga yang selalu setia dari Sarawak Malaysia, Tuhan memberkati. Bu Rayatu ya, Tuhan memberkati kita semua. Teman-teman semua yang sudah menulis ya, saya yakin saudara rindu untuk menyapa juga ya, untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Bu Anglin, Tuhan memberkati ya. Oce, God bless you, Tuhan memberkati dari Gorontalo. Dari Solo, Bu Anglin, Tuhan memberkati ya. Ibu Mariati dari Ambon ya maksudnya ya, Tuhan memberkati. Hai guys, dari Ibu Emi Aritonang dari Medan, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Medan. Horas ya, teman-teman semua yang dari Medan. Bu Maureen terberkati setiap hari juga dari Solo. Nah itu ada ya, deh sama-sama dari Solo tadi itu ya. Bu Anglin sama Bu Maureen dari Solo, Tuhan berkati. Mudah-mudahan bisa ketemu kan di Solo juga nanti ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Lalu ada Bu Widya Eti, Tuhan memberkati dari Surabaya. Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Haleluya. Bu Lydia terberkati setiap hari dari Madiun. Tuhan memberkati teman-teman semua juga yang dari Madiun. Dari Malaysia Bu Asyawan Biru, Tuhan memberkati. J dari Luwuk, Tuhan memberkati. Sulawesi Tengah ya, Luwuk itu Sulawesi Tengah. Ya kami juga pernah, saudara, ada orang di sekitar kami, jemaat tentunya, yang pernah tinggal di Luwuk ya, Sulawesi Tengah itu. Tuhan memberkati. Mama Caca dari Lampung, gimana kabarnya Geh, orang-orang Lampung? Saya sendiri juga pernah tinggal di Lampung, Bapak Ibu Saudari, waktu muda dulu ya, beberapa tahun di kota Lampung, di Bandar Lampung, Bapak Ibu Saudari, sekitar namanya apa ya, wilayahnya Waihalim kalau tidak salah, Waihalim di Bandar Lampung. Tuhan memberkati teman-teman semua yang dari Lampung, khususnya Mama Ica, Tuhan memberkati ya. Ibu Neni dari Luwu juga Utara, Tuhan memberkati. Ibu Datu dari Makassar terberkati. Lalu kemudian Rije dari Papua Tengah, halo kakak dari Papua, Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Senang berkeluarga tentunya, bersaudara dengan teman-teman yang dari Papua juga, Tuhan memberkati. Bu Acen yang juga setia dari Kapuk, Tuhan memberkati. Bu Neni dari Pahang, Pahang itu kota di Malaysia berarti ya Bu Neni. Shalom, Pahang dari Malaysia ya Ibu Neni, Tuhan memberkati. Teman-teman semua yang sudah hadir terberkati juga. Ibu Neni, kalau tadi Neni Clara ya dari Pahang Malaysia. Ya dari Luwu Utara, Tuhan memberkati. Dari Semarang Ibu Trisnaning juga yang selalu setia dari Semarang, Tuhan memberkati. Chunmi, Tuhan memberkati. Ibu Happy dari Serang Banten. Ibu Margareta Sumarmi dari Karanganyar, God bless you. Tuhan memberkati ya setiap teman-teman semua. Bahkan juga ada teman-teman semua yang mungkin tidak menyapa, tetapi kalian setia sebagai penonton ya, penonton saja. Ya mungkin Bapak Ibu Saudari ada kesibukan dalam setiap kehidupan kalian sehingga kalian tidak bisa mengetik. It's no problem, tetapi biarlah hati kita semua selalu tertuju kepada Tuhan ya. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan dari Salatiga, Tuhan memberkati. Bu Ayu Suroso, Bu Mei dari Batam juga yang selalu setia tentunya. Haleluya. Saudara-saudari, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini
ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa membayangkan sejenak dalam setiap kehidupan perjalanan saudara. Saat saudara mungkin ya kemarin saudara berangkat ke tempat bisnis saudara. Saudara berangkat mungkin ke pasar ya, atau mungkin ke rumah saudara ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Atau saudara bisa ingat-ingat kembali aktivitasmu sepanjang minggu lalu. Mungkin ketika saudara sedang mengendarai mobil, mengendarai motor di dalam kehidupanmu, ya kalian mengantri di supermarket, ya di dalam setiap kehidupan saudara membeli sesuatu tentunya, ya kebutuhan-kebutuhan mungkin bulanan. Saat kalian membuka pintu, ya pagar rumah kalian semua, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kalian juga menemukan setiap orang-orang yang kalian temui ketika kalian keluar dari rumah kalian semua. Bapak Ibu, pernahkah kita memperhatikan dalam setiap aktivitas-aktivitas kita itu semua, saudara, mungkin ada petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan di tempat yang sama ketika saudara keluar rumah saudara, ya, atau saudara sedang membawa kendaraan saudara. Atau mungkin Bapak Ibu Saudari, ada seorang driver ojek online yang mungkin sedang duduk kelelahan di atas motornya sambil menatap layar ponselnya menunggu Bapak Ibu Saudari orderan dalam setiap hidup mereka. Saudara, ada juga mungkin Bapak Ibu Saudari seorang yang suka minta-minta, ya, tukang minta-minta di dalam setiap kehidupanmu, yang menanti Bapak Ibu Saudari pemberian daripada orang-orang di sekitarnya demi sesuap nasi untuk anaknya di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, seringkali kita melihat mereka di dalam hidup saudara. Ya, siapapun orang-orang itu, seringkali kita melihat mereka, tetapi hati kita, saudara, terkadang tidak melihat mereka. Mata kita melihat mereka, tetapi hati kita tidak melihat mereka. Mereka hanya menjadi latar belakang yang lewat begitu saja dalam kehidupan saudara setiap hari, ya, yang saudara jalani dengan kesibukan itu. Dan hari ini kita akan menyebut mereka semua, orang-orang yang kita temui Bapak Ibu Saudari, siapapun mungkin, yang mungkin juga datang ke rumah kita untuk meminta bantuan, pertolongan untuk sekolah anaknya dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menyebut mereka semua sebagai tangan-tangan kecil. Mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak berdaya, yang sengaja Tuhan tempatkan di radar kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau di luar radar kehidupan saudara kayak di Ukraina itu, ya, di Rusia Bapak Ibu Saudari, mungkin di Turki, ya di dunia Arab sana, di Amerika Bapak Ibu Saudari, itu di luar radar kehidupan saudara, di luar radar kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara, ada orang-orang yang sengaja Tuhan tempatkan di radar hidup kita masing-masing, di kota-kota kita di Indonesia, di tempat tinggal saudara, ya, mungkin juga ada di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong Bapak Ibu Saudari, dimanapun saudara mengikuti channel ini. Saudara, mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak berdaya, yang sengaja Tuhan tempatkan dalam radar hidup kita semua. Dan lewat firman Tuhan hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan belajar kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah menempatkan mereka di sana secara kebetulan. Tuhan tidak pernah menempatkan mereka ada di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya dalam radar jangkauan kita. Saudara, tidak secara kebetulan. Mereka adalah titipan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan kepada setiap mereka semua, ternyata itu menentukan bagaimana akhir dari cerita kekekalan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang jujur kepada setiap hatimu. Kapan terakhir kali kita merasa terganggu oleh penderitaan-penderitaan orang lain di dalam setiap hidup kita semua? Hati kita tidak damai sejahtera. Kita bergumul melihat penderitaan orang lain, antara kita mau tolong atau tidak dalam setiap hidup kita semua. Saudara dan saya hidup di zaman dimana kita bisa dengan mudah men-scroll layar handphone saudara. Ketika saudara melihat berita bencana, saudara melihat berita kemiskinan di dalam setiap hidup saudara, kita hanya butuh waktu 1 detik untuk menggesernya, lalu kemudian kita lupakan. Dan tanpa sadar Bapak Ibu Saudari, kita sedang membangun sebuah penyakit rohani
yang sangat mematikan di akhir zaman ini, yaitu penyakit masa bodoh, Bapak Ibu Saudari. Penyakit apatis, masa bodoh. Kita merasa di dalam setiap hidup kita semua, selama kita rajin beribadah, selama kita tidak pernah mencuri, selama pelayanan kita berjalan lancar, keluarga kita aman-aman saja, saudara, maka hidup rohani kita aman. Kita seringkali berpikir demikian. Namun hari ini, saudara, kita mau belajar dari seorang kaya dan seorang miskin yang diceritakan langsung oleh Tuhan Yesus. Kita akan melihat sebuah kebenaran, Bapak Ibu Saudara, yang tentunya akan menggetarkan setiap jiwa kita, bahwa dosa yang membawa seseorang ke dalam api neraka terkadang bukanlah karena dia melakukan kejahatan-kejahatan besar, melainkan karena dia memilih untuk tidak peduli pada orang miskin, orang yang sekarat di depan pintu gerbangnya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak setiap hidup saudara untuk menolong tangan-tangan kecil itu yang dititipkan Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudari, mari kita sama-sama merenungkan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa setiap hari Tuhan itu menempatkan orang-orang tertentu di sekitar kita? Saudara, bukan secara kebetulan. Di tempat kerja, di jalanan yang kita lalui dalam setiap hidup kita semua, mungkin juga di depan pagar rumah kita, saudara, atau bahkan mungkin ada di dalam komunitas gereja saudara, di keluarga besarmu. Ada orang-orang yang penampilannya mungkin tidak menarik dalam setiap hidup kita semua. Mungkin hidupnya penuh dengan pergumulan. Dan jika berbicara tentang status sosial, mereka mungkin berada di dalam setiap kehidupan saudara, di bawah saudara. Ya, mereka berada di bawah saudara dalam status sosial. Dan hari ini, ya tentunya kita akan menyebut mereka semua sebagai tangan-tangan kecil. Saudara, mengapa Tuhan, ya, atau mengapa setiap tangan-tangan kecil ini itu dihadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua? Tangan-tangan kecil ini adalah mereka orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tangannya mungkin terulur untuk meminta pertolongan, dan seringkali, ya Bapak Ibu Saudari, dianggap sepele atau kecil oleh dunia ini. Namun tentunya ada satu kebenaran yang harus kita camkan dalam hati saudara hari ini, bahwa tangan-tangan kecil itu
tidak ada di sana secara kebetulan. Mereka dititipkan Tuhan kepada saudara dimanapun kota-kota saudara, dimanapun tempat tinggalmu, dimanapun itu rumahmu, ya, sesuai dengan jangkauan radar kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak dari kita berpikir bahwa berdosa itu selalu tentang melakukan hal yang jahat di dalam setiap kehidupannya. Mencuri, membunuh, berbohong, atau berzina di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi hari ini melalui kisah Bapak Ibu Saudari dari apa yang Tuhan Yesus ceritakan sendiri, kita akan belajar tentang sebuah dosa yang sering tidak disadari namun berujung kepada kebinasaan yang mengerikan tentunya. Dan dosa itu bernama kebebalan hati, ya, kebebalan hati yang abai, sikap masa bodoh terhadap sesama di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus menggambarkan ada dua pribadi yang hidupnya sangat bertolak belakang di dalam setiap hidup saudara. Yang pertama ada orang kaya yang tadi saudara baca di ayat 19, Bapak Ibu Saudari. Alkitab mencatat dia selalu berpakaian ungu, kain halus. Saudara, pakaian ungu, kain halus itu adalah pakaian yang paling mahal, pakaian yang mewah pada zaman itu. Dan setiap hari saudara dia bersukaria dalam kemewahannya. Hidupnya adalah pesta pora tanpa henti dalam setiap kehidupan orang kaya tersebut. Sedangkan Bapak Ibu Saudari, Yesus menggambarkan pribadi yang kedua, ya, yang bertolak belakang. Tadi ada orang kaya, lalu kemudian ada yang kedua bernama Lazarus di ayat 20 sampai 21. Saudara, namanya itu berarti Allah adalah penolongku. Tragisnya Bapak Ibu Saudari, dia berbaring di dekat pintu gerbang orang kaya itu. Tubuhnya penuh dengan borok, tubuhnya penuh dengan lapar, dan hanya berharap mendapat remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan anjing-anjing datang untuk menjilat boroknya. Saudara perhatikanlah, ya, Lazarus itu, dia tidak berada di kota yang lain, dia tidak berada di kota yang jauh daripada orang kaya itu. Dia berada dekat pintu gerbang orang kaya itu. Jadi artinya Lazarus ini, Bapak Ibu Saudari, itu masuk dalam radar jangkauan orang kaya itu untuk menolongnya. Saudara, artinya setiap kali orang kaya itu keluar atau masuk dalam rumahnya, masuk keluar rumahnya Bapak Ibu Saudari, maka orang kaya tersebut pasti melihat Lazarus. Saudara, Lazarus seharusnya bagi orang kaya itu adalah tangan kecil yang sengaja, ya, Tuhan taruh di depan mata orang kaya itu. Sengaja Tuhan taruh. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menggambarkan tadi, ada orang kaya di ayat yang ke-19, Alkitab mencatat dia selalu berpakaian ungu dan kain halus. Saudara, itu biasanya diimpor dari kota yang bernama Fenisia, ya, dan hanya dipakai oleh kalangan bangsawan pada saat itu. Dan setiap hari orang kaya ini bersukaria dalam kemewahan. Saudara, hidupnya ya tentunya adalah pameran status sosial Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan orang kaya tersebut. Dan menariknya, Tuhan Yesus sekali lagi tidak menyebutkan nama orang kaya ini. Tidak disebutkan nama orang kaya ini Bapak Ibu Saudari. Tapi mungkin di mata dunia pada saat itu, saudara, nama orang kaya ini mungkin terkenal atau dikenal oleh lingkungannya di sekitarnya. Tetapi Alkitab atau Tuhan Yesus tidak menyebut nama orang kaya ini. Saudara, di mata dunia namanya mungkin tertulis di papan-papan spanduk yang besar-besar. Kalau saudara di kota saudara itu ada reklame, ya, mungkin namanya tertulis kalau orang-orang kaya itu Bapak Ibu Saudari. Mungkin ada di iklan-iklan televisi. Dia dihormati mungkin di ruang-ruang pertemuan, ya. Namun di hadapan Allah namanya itu anonim, tidak dikenal di sorga. Itu orang kaya itu Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara, kalau kita belajar dari Lazarus pribadi yang kedua ini, tadi namanya disebut Allah adalah penolongku atau God is my help dalam setiap kehidupan Lazarus. Saudara, ini adalah satu-satunya perumpamaan di mana Tuhan Yesus memberikan nama yang spesifik kepada karakternya. Kalau dunia menghapus nama Lazarus, saudara, mungkin dunia menganggap bahwa Lazarus itu adalah sampah masyarakat.
tubuhnya penuh dengan borok, tubuhnya penuh dengan kelaparan, dan dia menanti remah-remah roti yang pada zaman itu biasa digunakan orang kaya sebagai serbet, Bapak Ibu Saudari, untuk mengelap tangannya lalu dibuang ke lantai. Lalu kemudian saat itu anjing-anjing liar yang dalam budaya Yahudi saudara dianggap najis itu datang untuk menjilat boroknya, dan itu mempertegas, Bapak Ibu Saudari, ternyata Lazarus itu, yang bernama Lazarus itu, penuh dengan kehinaan bagi orang-orang kaya tersebut atau orang kaya tersebut. Saudara, kalau dunia menilai seseorang itu dari apa yang dia kenakan, bukankah di zaman kita juga demikian? Dunia melihat atau menilai seseorang dari apa yang dia kenakan, dari apa yang dia miliki, entah itu kain ungu, ya, kemewahan. Tetapi Allah menilai seseorang dari apa yang ada di dalam hatinya. Allah melihat dari apa yang ada di dalam hatinya dan bagaimana dia bergantung kepadanya. Dan nama si kaya, saudara, itu lenyap ditelan oleh sejarah, tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi nama Lazarus itu terukir abadi di hati Allah. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang orang-orang yang paling diabaikan oleh dunia adalah orang-orang yang paling dekat dengan hati Allah. Bapak Ibu, ya, inilah yang pertama, ya, di bagian pertama saudara belajar, ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus menggambarkan ada dua pribadi yang hidupnya sangat bertolak belakang, orang kaya dan Lazarus tadi. Lalu kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudari, ada kesalahan fatal orang kaya itu. Apa kesalahan fatalnya? Kesalahan fatalnya dia memiliki kelalaian. Ini dosa Bapak Ibu Saudari, ya, dosa kelalaian namanya. Mari kita perhatikan baik-baik, apakah Alkitab mencatat orang kaya itu memukuli Lazarus, Bapak Ibu Saudari? Dia gebukin Lazarus, dia pukuli Lazarus. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Saudara, apakah orang kaya itu mengusir Lazarus dengan kasar? Alkitab tidak mencatat seperti itu. Apakah orang kaya tersebut merampas apa yang dimiliki Lazarus? Alkitab juga tidak mencatat seperti itu. Saudara, lalu apa dosa daripada orang kaya ini sehingga ia masuk ke dalam nyala api neraka yang menderita dalam setiap kehidupannya? Saudara, dosanya adalah dia tidak peduli. Nah, saudara tulis di dalam kolom komentar, dosanya adalah apa Bapak Ibu Saudari? Dia tidak peduli. Dia abai. Dia bersikap masa bodoh dalam setiap kehidupannya, itulah dosanya. Orang kaya ini melihat kebutuhan di depan matanya di dalam setiap kehidupannya. Dia memiliki kapasitas untuk menolong. Bahkan remah-remah kuenya saja itu sebenarnya sudah cukup bagi Lazarus di dalam setiap kehidupannya. Tetapi orang kaya itu memilih untuk menutup mata. Dia memilih Bapak Ibu Saudari untuk menutup hati. Dan dia melanjutkan pesta poranya Bapak Ibu Saudari. Dia membiarkan tangan-tangan kecil yang dititipkan Tuhan itu mati kelaparan di gerbangnya sendiri. Tragis Bapak Ibu Saudari. Inilah kesalahan fatal daripada orang kaya di dalam setiap kehidupannya. Di mana orang kaya tersebut, Bapak Ibu Saudari, ada dosa kelalaian dalam setiap kehidupannya. Mari kita perhatikan baik-baik teks ini secara cermat. Apakah Alkitab mencatat orang kaya itu memukuli tadi? Tidak. Dia mengusir Lazarus? Tidak juga. Apakah dia mendapatkan kekayaannya dari hasil korupsi? Atau dia menipu Lazarus? Tidak dicatat juga di dalam Alkitab. Saudara, dosanya di dalam setiap kehidupan orang kaya ini sehingga ia terseret ke dalam nyala api yang menderita. Dosanya bukan karena dosa melakukan kejahatan, melainkan dosa karena tidak melakukan kebaikan yang seharusnya dia dapat lakukan. Itu dosanya. Saudara, orang kaya ini menderita kebutaan rohani yang akut akibat egoisme di dalam setiap kehidupannya. Lazarus itu diletakkan tepat di dekat pintu gerbangnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pintu gerbang itu berarti portal, ya. Jadi setiap kali Bapak Ibu Saudari orang kaya itu keluar masuk, ya, rumah dengan kereta kudanya, Bapak Ibu Saudari, kalau zaman sekarang masuk keluar mobil, Bapak Ibu Saudari dengan mobilnya, ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dia melihat, pasti dia melihat Lazarus itu dalam setiap kehidupannya. Saudara, Lazarus adalah tangan kecil yang sengaja Allah hadirkan sebagai ujian bagi hatinya,
di dalam setiap kehidupannya. Namun dia memilih untuk membangun tembok ketidakpedulian. Dia membiarkan kemewahan itu mematikan empatinya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, berdosa itu tidak selalu berarti kita melakukan yang menjijikkan di mata hukum di dalam setiap hidup saudara. Ya seperti membunuh, udah jelas lah kalau itu ya, mencuri, berzina, melakukan tindakan-tindakan amoral dan lain sebagainya, itu sudah jelas di mata hukum. Tetapi yang saya mau sampaikan, berdosa di sini Bapak Ibu Saudari tidak selalu berarti kita melakukan yang menjijikkan tadi di mata hukum tadi. Tidak sesuai dengan norma-norma Bapak Ibu Saudari. Tetapi berdosa di sini Bapak Ibu Saudari, ketika saudara belajar, saudara, kita berdosa besar ketika kita melihat penderitaan di depan mata kita dan kita memiliki kapasitas untuk menolongnya, namun kita memilih untuk melangkah melewatinya saja. Kita memilih untuk melangkah melewati begitu saja orang tersebut. Saudara, maka sikap masa bodoh atau apati ini, itulah bentuk kekejaman yang paling halus. Ya, namun yang paling mematikan tentunya bagi kerohanian kita. Katanya ada begini Bapak Ibu Saudari, ya sudahlah, itu kan hak-haknya dia. Ya memang haknya dia Bapak Ibu Saudari. Memang haknya orang kaya itu untuk tidak menolong Lazarus. Tetapi Bapak Ibu Saudari, apa yang ditabur oleh orang kaya itu, kalau saudara baca keseluruhan Alkitab itu, saudara akan menemukan akhir perjalanan hidupnya yang tragis di sana. Karena Bapak Ibu Saudari, hak-haknya dia itu, ya, pilihan hidup yang dia ambil itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, itulah ya bagaimana kesalahan fatal orang kaya itu. Saudara, dia berdosa karena kelalaiannya dalam setiap kehidupannya. Tetapi kalau saudara lihat lagi di ayat 22 sampai ayat 26, saudara, ternyata kematian itu, itulah realitas yang paling adil. Orang kaya mati, orang kaya mati, orang miskin mati, ya. Semua orang-orang itu, semua manusia apapun status sosialnya, saudara akan bertemu dengan sebuah realitas yang paling adil di dunia ini. Apa itu realitas itu? Kematian. Itulah realitas yang paling adil. Mau siapapun kamu, mau penguasa, ya, mau orang hebat, mau orang jago, mau orang kaya, status sosialmu mungkin ya ada di 9 naga kalau di Indonesia, mungkin di Malaysia ada orang-orang kaya tertentu, di Singapura juga yang saya tahu juga ada orang-orang kaya tertentu. Tetapi saudara, kematian itu adalah realitas yang paling adil yang akan dihadapi oleh orang kaya dan orang miskin. Ya, saudara, kedua orang ini akhirnya mati. Baik orang kaya mati, Lazarus pun mati. Saudara, Lazarus itu mati dan dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Itulah simbol kenyamanan, itulah simbol kedekatan, dan itulah simbol keselamatan di dalam setiap kehidupan Lazarus yang mati itu. Saudara, ketika dia dibawa ke pangkuan Abraham, saudara, ternyata nasibnya itu di kekekalan itu berbeda antara Lazarus dan orang kaya. Sedangkan orang kaya itu, saudara, sama-sama mati, sama-sama dikubur, dan tiba-tiba dia berada di alam maut. Yang satu ada di pangkuan Abraham, yang satu lagi ada di alam maut. Dalam penderitaan yang hebat tentunya yang Alkitab catat di dalam setiap kehidupan orang kaya tersebut. Saudara, di alam maut itu, orang kaya itu memandang ke atas. Dia melihat Abraham dalam setiap kehidupannya. Dia melihat Lazarus juga. Ya, ternyata dia kenal Bapak Ibu Saudari, Lazarus itu. Saudara, sadarkah kita akan satu hal yang ironis di ayat 24 ini? Orang kaya itu berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus. Nah, kok dia kenal nama Lazarus itu? Bapak Ibu Saudari, kan dia kan ketika dia ada di dalam rumahnya pada saat itu keluar masuk, Bapak Ibu Saudari, ya, dia masa bodoh dalam setiap kehidupan Lazarus. Tetapi kok di alam maut, kok dia kenal nama Lazarus itu? Aneh Bapak Ibu Saudara. Berarti kan orang kaya memperhatikan bahwa orang tersebut yang ada di pintu gerbangnya itu bernama Lazarus. Berarti selama hidup dia sebenarnya kenal yang namanya Lazarus itu. Tetapi dia tutup mata. Dia masa bodoh. Saudara, perhatikan ini. Bahwa orang kaya itu tahu namanya Lazarus. Dan ini membuktikan bahwa selama di bumi, dia bukan tidak tahu siapa orang miskin di gerbangnya itu. Dia tahu namanya, dia tahu keberadaannya. Tetapi selama dia di bumi, dia menganggap Lazarus tidak lebih berharga
daripada sampah dalam setiap hidupnya. Sekarang Bapak Ibu Saudari, di keabadian nanti, saudara, dia justru orang kaya yang meminta bantuan dari orang yang dulu dia abaikan. Nah loh, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi ketika dia memohon bantuan dari Abraham dan Lazarus itu, saudara, orang yang dia abaikan itu Lazarus itu, namun Abraham mengatakan sudah ada jurang yang terbentang di ayat yang ke-26. Saudara, ternyata kesempatan di bumi itu selama orang kaya itu hidup, kesempatan itu sudah habis. Sudah habis. Kamu abai. Ya, selama kamu di bumi itu kamu abai. Dan ketika kamu abai, kamu masa bodoh, kamu tidak peduli dengan orang-orang yang dihadirkan Tuhan itu, maka itu akan menghasilkan kebinasaan di kekekalan. Ya, jadi kalau tadi ada akun mengatakan itu haknya dia, nah itu Bapak Ibu Saudari, karena dia punya hak, karena dia punya kehendak bebas, karena dia memilih untuk seperti itu, maka haknya dia itu menghasilkan apa? Kebinasaan kekal. Sedih ya Bapak Ibu Saudari, kisah ini sebenarnya yang seharusnya dihadirkan Lazarus untuk juga menolong kehidupan orang kaya itu supaya dia tidak abai, tetapi dia abai. Saudara-saudari yang terkasih, ingat ya, jadi di dalam kekekalan nasibnya mereka itu ada pembalikan. Ya Bapak Ibu Saudari, memang Lazarus itu mati tidak dicatat, dia dikuburkan. Ya, mungkin jasadnya dilempar ke tempat pembuangan sampah, Bapak Ibu Saudari. Tetapi rohnya dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara tahu ya, kepangkuan Abraham itulah tempat kehormatan tertinggi dalam iman Yahudi, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu, mereka percaya Bapak Abraham. Dan ketika dibawa malaikat si Lazarus ini ke pangkuan Abraham, itulah lambang atau simbol tempat kehormatan tertinggi dalam iman Yahudi. Itu Lazarus Bapak Ibu Saudari, ditulis di dalam Alkitab ketika dia mati. Tetapi orang kaya tadi juga mati dikubur. Mungkin juga dengan upacara yang megah. Mungkin ada di San Diego Hills Bapak Ibu Saudari. Kalau di Indonesia, di Jakarta itu ada kuburan yang bagus-bagus. Salah satunya yang saya catat adalah San Diego Hills Bapak Ibu Saudari. Ya, ada orang-orang kaya yang dikubur dengan megah, dengan ratapan-ratapan, tangisan-tangisan. Bahkan Bapak Ibu Saudari, kuburannya aja mahal ya Bapak Ibu Saudari, katanya mahal. Ya, bisa saudara harus pesan dulu berapa M mungkin atau berapa ratus juta. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, tetapi saat orang kaya ini mati dan saat dia membuka matanya di alam maut itu, di dalam kekekalan atau di Hades itu, saudara, dia berada dalam penderitaan yang hebat di dalam setiap kehidupan orang kaya tersebut. Jadi ternyata ada pembalikan nasib di kekekalan dalam setiap kehidupan si Lazarus maupun orang kaya. Saudara, di dalam alam maut terjadi sebuah dialog yang tentunya dialog ini ironis Bapak Ibu Saudari. Orang kaya itu berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus itu untuk menolong, kasih air ke apa ke, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi orang kaya itu tahu, saudara, ada nama Lazarus di pangkuan Abraham itu. Ini fakta. Dan ini mengerikan sekali. Ini membuktikan bahwa selama di bumi, dia bukan tidak tahu ada orang miskin di gerbangnya. Dia tahu namanya, dia tahu kondisinya, tetapi dia menganggap Lazarus tidak lebih berharga daripada properti atau remah-remah makanan di lantainya. Ini tragis kisah orang kaya ini. Namun kemudian Abraham mengatakan, ya Bapak Ibu Saudari, sudah ada jurang yang terbentang, yang tidak bisa diseberangi. Kesempatan itu telah habis. Saudara, ternyata evaluasi Allah itu didasarkan pada bagaimana saudara dan saya memperlakukan yang mungkin paling hina selama kita hidup di bumi ini. Ada orang-orang mungkin yang kita anggap atau yang dunia anggap yang paling hina. Tetapi Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita memperlakukan mereka? Ya, saudara, kekekalan itu adalah cermin dari bagaimana kehidupan kita di bumi. Ya, kekekalan itu seharusnya menjadi cermin dari bagaimana saudara hidup di bumi ini. Orang kaya itu mengisolasi dirinya dari Lazarus di bumi dengan pintu gerbangnya. Maka di kekekalan Bapak Ibu Saudari, Allah juga mengisolasi orang kaya itu dari hadiratnya dengan sebuah jurang yang abadi dalam setiap kehidupannya. Dan apa yang kita tabur, ingat baik-baik, apa yang saudara dan saya tabur di bumi ini,
itu dalam bentuk ketidakpedulian atau dalam bentuk kepedulian maksud saya. Ya, Bapak Ibu Saudari, atau justru sebaliknya, atau saudara abai, itulah nanti yang akan kita tuai di kekekalan. Kalau saudara peduli, ya dalam setiap hidup saudara, itulah yang saudara tuai. Tetapi kalau saudara abai, selama saudara hidup di bumi ini, itulah juga yang saudara dan saya tuai di dalam kekekalan. Ya, itulah Bapak Ibu Saudari, pada bagian yang kedua, saudara diingatkan ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudari, pada bagian yang pertama, ya saudara diingatkan bagaimana di bagian yang pertama ini saudara belajar ada kontras ya kehidupan antara si kaya dan si miskin itu. Lalu kemudian pada poin yang keduanya Bapak Ibu Saudari, di bagian pertama saudara menemukan ada kesalahan fatal orang kaya, yaitu dosa kelalaian. Dan yang ketiga tadi saudara, di bagian pertama ini saudara belajar bagaimana ada pembalikan nasib di kekekalan antara Lazarus dan si kaya itu. Saudara-saudari yang terkasih, pada bagian berikutnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini bukan sekedar cerita pengantar tidur dalam setiap hidupmu. Ini bukan sekedar cerita dalam setiap hidup saudara dan saya, tetapi ini peringatan keras bagi kita semua. Bagi saudara sebagai gereja, ya, atau gereja-gereja Tuhan yang kaya-kaya itu, secara materi kalian kaya di dalam setiap hidupmu. Ini peringatan keras bagi kita semua, ya. Baik gereja secara organisasi, baik gereja kita sendiri sebagai unit terkecil dalam gereja tersebut, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini peringatan keras bagi kita semua. Apa yang bisa kita pelajari agar kita tidak berakhir ya dalam kebinasaan seperti orang kaya ini? Yang pertama, saudara, apa yang bisa saudara pelajari sehingga saudara dan saya tidak berakhir dalam kebinasaan seperti orang kaya tersebut? Yang pertama yang perlu kita renungkan dalam setiap hidup kita semua, saudara-saudari yang terkasih, kenalilah Lazarus di pintu gerbang. Kenalilah Lazarus dalam pintu gerbangmu. Siapakah tangan-tangan kecil itu? Saudara, siapakah Lazarus itu dalam setiap hidup saudara yang sedang Tuhan taruh di dekat pintu gerbang kehidupan kita setiap harinya? Saudara kenali mana Lazarus itu di pintu gerbang saudara. Mungkin itu adalah asisten rumah tanggamu yang sedang kesulitan membiayai sekolah anaknya. Mungkin itu adalah karyawanmu di kantor yang mungkin sedang terhimpit masalah ekonominya. Mungkin itu adalah tetanggamu, Bapak Ibu Saudari, di sebelah rumahmu yang mungkin sudah beberapa hari saudara dapurnya tidak mengepul dalam setiap hidupannya. Saudara, atau mungkin bahkan itu dalam setiap pelayanan di gerejamu yang membutuhkan uluran-uluran tangan dalam setiap hidup saudara. Ya, kalau saya ngomongin tentang pelayanan-pelayanan di gereja, maka saudara yang wajib saudara tolong bukan di gereja-gereja besar, tetapi gereja-gereja kecil. Bapak Ibu Saudari, itu yang wajib saudara tolong. Hatimu tergerak oleh karena belas kasihan. Kalau yang besar, sudahlah, dia sudah besar, Bapak Ibu Saudari. Ya, biarkanlah dia sudah besar. Tetapi apakah semua yang besar-besar itu saudara Tuhan pandang di dalam setiap hidupannya? Apakah mereka punya hati kepada si miskin, kepada si Lazarus, Bapak Ibu Saudari? Atau mereka hanya peduli pada aktivitas setiap minggunya saja, sehingga menjadikan gereja itu seperti konser setiap hari Minggu, Bapak Ibu Saudari? Coba saudara cek, ya Bapak Ibu Saudari, pengeluaran gereja yang paling besar itu pada saat apa? Ya, pada saat nanti Natal, Bapak Ibu Saudari, itu yang paling besar. Mereka bisa rela keluarkan miliaran rupiah, ya, atau puluhan mungkin miliar, Bapak Ibu Saudari, untuk menghimpun orang-orang datang ya ke satu gedung, ke satu Bapak Ibu Saudari venue, tempat ya, untuk menghimpun mereka semua. Main banyak-banyakan nanti Bapak Ibu Saudari. Oh, kami berhasil, puluhan ribu sudah terkumpul, ratusan ribu sudah terkumpul, dan lain sebagainya. Saudara, saya rasa bukan seperti itu yang Tuhan rindukan. Saya merasa seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kalian merasa tidak seperti itu, ya urusan hati masing-masing. Saya merasa tidak seperti itu. Tuhan itu memanggil kita untuk kembali, supaya saudara dididik, diajar, dan saudara diutus kembali ke tengah-tengah dunia. Bukan main banyak-banyakan seperti itu Bapak Ibu Saudari. Bukan main banyak-banyak kumpul-kumpul di satu tempat, lalu kemudian saudara merasa itu ada hadirat Tuhan di daerah tersebut. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua.
Saudara, Tuhan tidak meminta kita menyelesaikan semua kemiskinan di dunia ini. Ya, Tuhan tidak meminta saudara untuk menyelesaikan semua kemiskinan. Mungkin saudara di Cina ada kemiskinan, saudara pengen selesaikan kemiskinan di Cina. Di India mungkin saudara pengen selesaikan kemiskinan di India. Ya, belum lagi di Bolivia, di Argentina, di Brasil, ya dimanapun di Afrika mungkin Bapak Ibu Saudari. Tuhan tidak meminta kita menyelesaikan semua kemiskinan di dunia ini. Tetapi yang Tuhan minta, saudara kita peduli pada Lazarus yang dia tempatkan di pintu gerbang kita. Itulah yang Tuhan pedulikan. Supaya saudara dan saya peduli pada Lazarus ini. Yang Tuhan tempatkan dalam pintu gerbang keluarga-keluargamu. Saudara, orang-orang yang mungkin terjangkau oleh radar kehidupanmu setiap hari. Pasti ada. Ya, tapi pastor, hidup saya pas-pasan. Ada orang yang lebih pas-pasan lagi daripada saudara. Cari makanya Bapak Ibu Saudari, Lazarus itu, temukan itu dalam setiap hidup saudara. Maka ini yang pertama, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Kenali Lazarus di pintu gerbang kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi saudara, ketika saudara ada di channel Pastor Deso, saudara harus kenali Lazarus itu. Buka mata terhadap Lazarus itu di pintu gerbang kita. Saudara, Tuhan tidak mengutus kita untuk menyelesaikan seluruh kemiskinan global atau kelaparan di benua lain. Tetapi Tuhan hanya meminta kita bertanggung jawab atas Lazarus yang dia taruh di pintu gerbang kita. Orang-orang yang sengaja ditempatkan dalam radius kehidupan saudara, dalam radar kehidupan saudara masing-masing. Coba periksa rumahmu, coba periksa lingkunganmu. Siapa mereka? Apakah tadi itu asisten rumah tanggamu yang sudah mengabdi bertahun-tahun dengan setia, yang mungkin anaknya terancam putus sekolah, tetapi kita pura-pura tidak tahu? Apakah itu security perumahan? Apakah itu mungkin tukang bangunan? Apakah itu mungkin Bapak Ibu Saudari tukang beca? Ya, atau mungkin itu driver ojek online? Atau mungkin itu papa mamamu yang sedang membutuhkan pertolongan? Saudara, Bapak Ibu, atau mungkin itu pegawai rendahan di kantor kita yang sedang bergumul untuk membelikan obat buat orang tuanya. Maka mulailah hari ini semua kita yang menonton di channel Pastor Deso, bukan hanya dengan memberi uang Pak Bu, tapi sebutkan nama mereka. Sebut nama mereka dalam doa-doa. Tanyakan kabar mereka, tanyakan nomor mereka, nomor handphonenya maksud saya. Dengarkan cerita mereka. Dan saudara sadarilah keberadaan mereka sebagai manusia juga yang berharga di mata Allah. Bukan sekedar pelayan, ya, bukan sekedar pembantu, ya, budak dalam setiap hidup saudara. Temukanlah, mereka juga berharga di mata Allah. Ya, kenali Lazarus itu. Buka mata, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, apa yang kita pelajari agar kita tidak berakhir dalam kebinasaan seperti orang kaya ini? Yang kedua, saudara, ternyata yang kedua kita belajar ada bahaya dosa, masa bodoh. Inilah sikap apatis orang-orang Kristen. Hati-hati dengan sikap masa bodoh ini. Bapak Ibu, dunia hari ini mengajarkan kita untuk menjadi egosentris. Yang penting saya punya berkat berlimpah. Yang penting saya punya pelayanan, saya nyaman. Yang penting keluarga saya aman-aman, sejahtera. Saya masa bodoh dengan orang luar. Saya masa bodoh dengan orang-orang yang susah. Saya masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan yang perlu ditolong. Saudara, itulah bahaya dosa masa kini. Masa bodoh. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Ya, saudara bisa lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Jangan sampai kita beraktif dalam setiap ibadah-ibadah kita. Jangan sampai saudara rajin memuji Tuhan, saudara hadir setiap pelayanan gereja setiap minggunya, tetapi hati kita mati rasa terhadap penderitaan sesama. Saudara, keabayan adalah tanda bahwa kasih Allah itu tidak benar-benar ada. Kalau saudara abai, itulah tanda bahwa kasih Allah tidak benar-benar ada di dalam setiap hati kita semua. Saya teringat satu kisah, ya, di mana ada seorang pendeta yang saya sangat terberkati dengan pelayanan hamba Tuhan tersebut. Saya nggak usah sebutkan namanya. Tetapi pendeta ini Bapak Ibu Saudari, ya, karena dia sudah menjadi mungkin pendeta besar di negara ini Bapak Ibu Saudari. Jadi waktu zaman COVID Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, orang mah kena COVID lalu kemudian pada di rumah dan lain sebagainya.
Lalu kemudian ada beberapa, mungkin ada berapa ratus, berapa ribu hamba-hamba Tuhan yang pada saat itu Bapak Ibu Saudari, ya mungkin persembahannya jadi sedikit menurun gitu ya Bapak Ibu Saudari, karena tidak bisa bertemu di hari Minggu Bapak Ibu Saudari. Jadi mungkin ada yang libur gerejanya, ada yang pelayanannya tidak tahu harus digelar seperti apa. Ya, otomatis maka persembahan setiap minggu atau setiap bulan itu mulai menukik, mulai menurun Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian satu hamba Tuhan ini, saudari yang kasih Tuhan, dia tahukah saudara, dia mendukung hamba-hamba Tuhan. Itu lain organisasi juga, lain aliran, dia dukung. Saya ingat berapa ratus ribu waktu itu, setiap bulan selama masa COVID itu. Hampir 6, 7 atau 9 bulan saya lupa, atau hampir setahun Bapak Ibu Saudari, dia dukung. Termasuk pada saat itu saya Bapak Ibu Saudari, ya didukung, ya baik dari organisasi yang sama, baik juga dari hamba-hamba Tuhan yang tidak organisasi yang sama. Dia dukung setiap bulan pendeta-pendeta. Dia pendeta juga Bapak Ibu Saudari, tetapi dia merasa dia menurut kami adalah pendeta yang tanda kutip ya diberkati oleh Tuhan, dan dia punya hati seperti itu. Nggak mudah, ya. Dan saya melihat mungkin hanya satu dari beberapa hamba-hamba Tuhan besar yang bisa menolong seperti itu Bapak Ibu Saudari. Ada juga yang diam-diam saja Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, dari situ kita bisa belajar di dalam setiap hidup kita semua. Jangan sampai kita aktif beribadah, rajin memuji Tuhan, tetapi hati kita mati rasa terhadap penderitaan sesama. Maka jangan abai. Kalau saudara abai, itulah tanda bahwa kasih Allah tidak pernah benar-benar ada di dalam setiap hati saudara dan saya. Nilai yang kedua, ya, bahaya dosa masa bodoh di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, maka mari dalam setiap kehidupan saudara. Yakobus 4 tadi ayat 17 mengingatkan kita, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Saudara, kebalikan dari kasih bukanlah kebencian. Kebalikan daripada kasih melainkan adalah sikap tidak peduli dalam setiap hidup saudara. Sikap tidak peduli. Seringkali kita beralasan, saya sibuk pelayanan di gereja, saya nggak ada waktu untuk membantumu. Saya sudah bayar persepuluhan kok di dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat ya Bapak Ibu Saudari, orang kaya di dalam kisah ini, dia juga adalah seorang Yahudi, keturunan Abraham. Dia panggil itu Bapak Abraham. Artinya saudara, dia adalah orang yang beragama di dalam setiap kehidupannya. Tetapi agamanya itu tanda kutip mati, karena tidak melahirkan belas kasihan di dalam setiap kehidupannya. Makanya saudara, kalau saudara belajar mengenai persembahan-persembahan, jangan terjebak ya sama perdebatan-perdebatan mengenai persembahan. Ada yang berdebat tentang persepuluhan, yang satu ngomong boleh, yang satu ngomong ngapain ngasih perpuluhan, dan lain sebagainya. Jangan terjebak pada perdebatan-perdebatannya. Tetapi saudara, setiap persembahan itu apapun namanya, ya saya sampaikan, apapun namanya persembahan-persembahan itu dalam setiap hidup saudara, seharusnya melahirkan Bapak Ibu Saudari belas kasih. Adakah kemurahan hati dalam setiap hidup saudara dan saya? Ya Bapak Ibu Saudari, makanya saudara nggak perlu terjebak. Kalau memang saudara terberkati dengan kata 1/10, gunakan kata itu untuk saudara benar-benar memiliki kemurahan hati, supaya saudara lahir belas kasihan dari setiap kepercayaan yang saudara yakini di dalam Yesus Kristus. Ya, mau saudara kasih 1/10 setiap bulannya, mau saudara kasih 1/20, 1/15, 1/7, ya 50%. Saudara mau kasih semuanya Bapak Ibu Saudari. Ya saudara, ayo. Semua inti persembahan itu mengajarkan saudara untuk bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, semua orang yang terjebak dalam perdebatan boleh atau tidak boleh, semua menggunakan ayat Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara mereka menggunakan ayat, yang satu ngomongin tentang ayat juga, ya, yang misal nggak boleh perpuluhan, ya, karena tidak berlaku lagi di zaman sekarang, kasih ayat. Yang ini masih berlaku, juga kasih ayat Bapak Ibu Saudari. Sama-sama pakai ayat Bapak Ibu Saudari untuk mendukung setiap pemikirannya Bapak Ibu Saudari. Ya, saya tidak mendukung mana-mana Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi yang saya mau kasih tahu dalam setiap hidup saudara, saudara, ayo, agamamu, ya, ketika saudara dibilang orang beragama, atau saudara sebagai orang Kristen, tetapi saudara Kristenmu jangan sampai mati. Ya, lahirkanlah belas kasih, lahirkanlah kemurahan hati dalam setiap hidup saudara, dan itu selalu dipandu, dituntun oleh Roh Kudus. Makanya kan selalu saya bilang, ayo kalau kalian memberikan persembahan tidak selalu ke gereja, nggak selalu. Ya,
kemana Roh Kudus tuntun Bapak Ibu Saudari, itulah kesana kalian mengarahkan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kalian mau belajar, ya, jadi sebelum kalian memberikan persembahan, tanya dulu sama Roh Kudus, bergumul dulu, ya, kemana saudara harus memberkati pekerjaan Tuhan, menyertai pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang yang sulit, membantu orang tuamu, mertuamu, ya Bapak Ibu Saudara, itu pun pekerjaan Tuhan. Jadi tidak selalu ke gereja. Jangan mau dibodoh-bodohi Bapak Ibu Saudari. Saudara dan saya lah gereja Tuhan dalam setiap hidup ini. Bapak Ibu, ayo. Tapi kalau saudara terberkati juga, saudara memberkati di gereja-gereja besar, silahkan. Kalau memang Roh Kudus itu sudah sampaikan dalam hatimu. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara, jangan biarkan rutinitas rohani membuat kita atau membuat hatimu membatu. Ketika Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk melihat seseorang yang kesusahan, jangan tunda. Berkati orang-orang tersebut. Saudara, jika kalian melihat rekan kerjamu sedang merenung sendirian, mungkin tampak tertekan dalam setiap hidupannya, saudara belikan dia makanan. Mungkin saudara belikan secangkir kopi, makan, duduk bareng Bapak Ibu Saudari, ngobrol. Katakan sama orang-orang tersebut, bro, sister, ada yang bisa saya bantu nggak? Ada yang bisa saya doakan nggak? Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara, jangan lewatkan kesempatan-kesempatan berbuat baik dengan alasan dalam setiap hidup, oh udah nanti saja, nanti juga ada kesempatan itu. Repot-repot banget. Gue gak mau repot lah dalam setiap hidup, biarinnya itu urusan dia masing-masing. Saudara, jangan lewatkan kesempatan berbuat baik. Karena momen itu adalah adalah cara Tuhan menguji keimanan saudara, menguji imanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu, haleluya. Jadi matikan penyakit apatis, ya, penyakit masa bodoh itu dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari ya dari kisah ini, agar saudara dan saya pun tidak berakhir dalam kebinasaan seperti orang kaya ini. Yang tadi pertama apa tadi? Kenali Lazarus di pintu gerbang saudara. Yang kedua, saudara, jangan masa bodoh. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, ubahlah berkat menjadi saluran, bukan bendungan dalam hidup saudara. Orang kaya dalam kisah tadi itu memperlakukan hartanya seperti bendungan. Semua ditampung untuk kesenangannya sendiri. Saudara, Tuhan rindu kita memperlakukan berkat itu, baik itu uang, waktu, talenta, perhatian dalam setiap hidup saudara, seperti saluran pipa. Saudara, berkat itu mengalir daripada Tuhan melewati hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyentuh setiap tangan-tangan kecil yang membutuhkan itu. Katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar di dalam setiap hidup kita semua. Alirkan berkat sebagai pipa, bukan saudara menimbun seperti bendungan. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa menjadi kaya itu dosa. Nggak ada yang salah dengan kaya. Kalau saudara berhasil menjadi orang yang kaya, masuk ke dalam 10 besar Forbes, ya, orang-orang terkaya di dunia, saudara masuk 20 besarnya, saudara mungkin masuk 50 besarnya. Saudara, Alkitab tidak mengatakan menjadi kaya itu dosa. Saudara, Abraham juga kaya, Ayub juga kaya, amin Bapak Ibu Saudari, Salomo juga kaya, Yusuf Bapak Ibu Saudari dari Arimatea itu juga kaya. Saudara, dosa orang kaya dalam teks ini yang kita belajar, dia mengkonsumsi seluruh berkatnya untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang masalahnya. Ya, dia mengkonsumsi semua berkatnya itu daripada Tuhan tentunya, saudara, untuk dirinya sendiri. Setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Bapak Ibu, sesuatu yang di dalam setiap kehidupan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, jangan saudara olah hanya untuk dirimu sendiri. Ya, saudara, dia menjadikan, khususnya orang kaya itu menjadikan berkat Tuhan itu seperti bendungan yang mati, bukan pipa yang mengalir. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tahu kenapa disebut laut mati di sana? Ya karena tidak mengalirkan, dia masuk Bapak Ibu Saudari aliran dalam setiap kehidupannya, aliran air, lalu kemudian dia tidak mengeluarkan kembali, makanya disebut laut mati. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara-saudari, makanya mari kita sama-sama belajar. Sebelum saudara membelanjakan uangmu untuk kepuasan-kepuasan, kebutuhan-kebutuhan mungkin sekunder, tersier dalam setiap hidup saudara. Saudara, sebelum saudara membelanjakan untuk baju bermerek, gadget yang terbaru, iPhone yang terbaru,
yang sebelumnya atau sebenarnya belum perlu saudara dalam setiap hidup saudara. Atau saudara mungkin ada liburan-liburan yang mewah, yang berlebihan dalam setiap hidup saudara. Sebelum saudara membelanjakan untuk hal-hal itu, tanya kepada dirimu sendiri, apakah ada porsi dari berkat ini yang sebenarnya milik Lazarus itu? Ya, apakah ada porsi dari berkat yang sudah Tuhan beri di dalam setiap hidup saudara sebenarnya bukan untuk saudara gunakan untuk dirimu sendiri, tetapi sebenarnya untuk Lazarus itu yang di dekat saudara, untuk mungkin menyambung kehidupan mereka. Tanyakan itu terlebih dahulu sebelum saudara membelanjakan uang-uang tersebut. Saudara, anggarkanlah dalam setiap hidup saudara. Selain tadi ya ada pos milik Tuhan, Bapak Ibu Saudari jangan lupa dari 100% setiap bulan yang saudara dapat, poskan 10%, 7%, 15%, berapapun angka itu, poskan yang pertama untuk Tuhan sebelum saudara membelanjakan. Baru yang kedua, saudara gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup dan keluargamu. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin ada juga pos tabungan. Tapi jangan lupakan, tambahkan satu pos lagi, dana belas kasihan. Ya Bapak Ibu Saudari, dana belas kasihan. Saudara, ini khusus dalam anggaran bulanan keluarga kalian semua. Saudara, anggarkanlah secara sengaja uang yang memang dikhususkan untuk menolong orang yang mungkin sedang kesusahan secara mendadak dalam setiap hidup mereka. Ketika nanti saudara rindu untuk menolong setiap hidup mereka, saudara tidak lagi berhitung atau saudara tidak lagi merasa rugi, karena memang sejak awal uang itu memang disediakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Tambahkanlah pos dana belas kasihan. Ya, jadi kalau saudara dapat misalkan 100 juta, pos pertama itu saudara kembalikan milik Tuhan dari 100 juta itu. Baru yang kedua saudara gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan saudara, keluarga, rumah tangga, anak-anak supaya bisa sekolah. Ya Bapak Ibu Saudari, anak-anak supaya bisa makan dan lain sebagainya. Ya, untuk kuliah dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu Saudari, setelah saudara sudah pos-pos itu, yang terakhir jangan lupa masukkan dana atau pos dana belas kasihan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo saudara, hal ini pun baik dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan itulah 3 hal yang saya ingatkan supaya saudara dan saya kita bisa mempelajari ya Bapak Ibu Saudari dari kehidupan orang kaya dan Lazarus ini. Ya, yang pertama tadi kenali Lazarus di pintu gerbang saudara. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudari? Ada bahaya dosa masa bodoh. Jangan masa bodoh dalam hidup saudara. Yang ketiga, ubahlah berkat itu menjadi saluran, bukan bendungan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jadi sebelum semuanya terlambat ya, dan sebelum kita ada di jurang maut itu, di dalam kekekalan itu, saudara, ya, saudara, itu terbentang jurang yang tak terseberangi. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Ingatlah apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan kepada orang yang paling hina di sekitar kita. Saudara, itu kita lakukan semua untuk Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau saudara membaca Matius 25 ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Matius 25 ayat 40, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ya, ayat 40. Saudara, jadi ingat, apa yang saudara lakukan dan apa yang saudara tidak lakukan kepada orang-orang yang paling hina di sekitarmu, ya, itu semua kita lakukan loh untuk Tuhan Yesus sendiri. Maka jangan nutup mata. Orang kaya dalam Lukas 16 itu binasa bukan karena dia merampok, tetapi karena Bapak Ibu Saudari dia membiarkan hatinya membatu. Dia membiarkan hatinya membeku terhadap titipan-titipan Tuhan di hadapannya. Saudara, mari setelah saudara selesai menonton channel ini, Bapak Ibu Saudari, biarlah hatimu, matamu lebih peka lagi, lebih lembut lagi. Ketika Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan melihat ada tangan-tangan kecil yang membutuhkan pertolongan minggu ini, jangan palingkan muka saudara. Saya ingat waktu saya kuliah, Bapak Ibu Saudari, ya, waktu saya kuliah teologi, ada di semester berapa saya lupa, tetapi di semester tertentu saya tidak sanggup membayar uang kuliah. Lalu saya cerita sama kawan saya, Bapak Ibu Saudari, ternyata dalam setiap testimoni kami, saudara, dia tergerak untuk membiayai uang kuliah saya sepanjang 1 tahun belakangan. Bapak Ibu Saudari, saya teringat ya kisah itu. Bapak Ibu Saudari, ketika saya sampaikan, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu dia sampaikan,
saya mau mendukung uang kuliah kamu untuk 1 semester atau 2 semester pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, maka saya juga bisa menyelesaikan kuliah saya dengan baik pada saat itu, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Belum lagi pada waktu saya memulai kuliah hamba Tuhan, ya nggak punya dana pada saat itu Bapak Ibu Saudari. Tetapi ada pengusaha yang saya ingat, dia pengusaha material, pengusaha bangunan Bapak Ibu Saudari. Ya pada saya mau masuk sekolah teologi, ya dia memberikan ya Bapak Ibu Saudari sekitar berapa juta pada saat itu untuk saya bisa masuk sekolah teologi, ya. Untuk ada bayar di awal pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan saya bersyukur Tuhan menggerakkan setiap hati orang-orang tersebut. Ya pengusaha-pengusaha tersebut Bapak Ibu Saudari, untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mengingat setiap nama-nama itu. Amin. Saudara, ingat ya, orang kaya di dalam Lukas 16 binasa bukan karena dia merampok, tetapi karena dia membiarkan hatinya membatu terhadap titipan Tuhan di depannya. Mari, saudara, ketika saudara melihat tangan-tangan kecil ini yang membutuhkan pertolongan hari ini, minggu ini, jangan palingkan muka saudara. Ya, batasi keinginan-keinginan saudara. Jangan terlalu banyak keinginan. Ya saudara sudah punya sesuatu di kantong saudara, sudah semakin tebal itu dalam setiap hidup saudara. Yang penting dalam hidupmu, batasi keinginan-keinginanmu. Saudara nggak akan pernah cukup, ya Bapak Ibu Saudari. Untuk apa? Untuk saudara mengkonsumsi semua iklan-iklan itu untuk saudara miliki dalam setiap hidup saudara. Setiap tahun akan ada yang namanya handphone terbaru, iPhone terbaru, TV terbaru, gadget terbaru, ya laptop terbaru, ya perhiasan terbaru dan lain sebagainya. Setiap tahun saudara akan ada seperti itu. Tetapi saya ingatkan, ayo saudara jangan palingkan muka kepada orang-orang yang perlu saudara tolong. Tolonglah mereka. Karena dengan melakukan itu, kita sedang memuliakan Tuhan Yesus yang telah lebih dulu mengasihi dan menolong kita yang berdosa ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terima kasih ya Bapak. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, setiap kebaikan Tuhan, belas kasihan-Mu atas hidup kami. Pagi hari ini kami tersungkur di hadapan-Mu. Hari ini biarlah firman-Mu, pesan-Mu telah menelanjangi setiap keegoisan dan kebebalan hati kami. Bapak ampuni kami. Ya Tuhan, jika selama ini kami terlalu sibuk menikmati merayakan berkat-Mu itu yang Kau titipkan di dekat hidup kami semua, yang Kau titipkan dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami dalam setiap kehidupan kami kalau kami menjadi masa bodoh terhadap setiap tangan-tangan kecil yang Kau titipkan bagi setiap hidup kami. Hari ini hamba-Mu berdoa, cabutlah setiap hati yang bebal itu, hati yang keras. Biarlah setiap hati itu dipenuhi dengan belas kasihan-Mu. Ubahlah mata kami semua agar mampu melihat sesama kami seperti Engkau melihat mereka. Jadikanlah hidup kami Tuhan, jadikanlah rumah kami, jadikanlah keuangan kami semua sebagai saluran pipa berkat-Mu, bukan bendungan yang egois. Urapilah jemaat-Mu, sehingga Tuhan mereka semua yang menonton channel ini, Bapa, kami rindu bukan hanya mendengar, tapi kami rindu menghidupi. Berikanlah keberanian bagi setiap kami dan ketulusan untuk berani melangkah, mempraktekkan kasih yang nyata dan menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi orang-orang yang lemah dan terabaikan di sekitar kami semua. Bapa, biarlah melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan dan jiwa-jiwa itu boleh diberkati, dirahmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan penolong kami yang sejati. Kami berdoa dan kami bersyukur. Berkatilah setiap rumah tangga, berkatilah para suami, berkatilah para istri, berkatilah anak-anak kami, berkatilah orang tua kami, berkati cucu-cucu kami, berkati opa oma kami, berkati menantu-menantu kami, berkati mertua kami. Bapa, rahmati setiap kehidupan anak-anak-Mu, berkati bisnis usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, setiap tangan yang mereka kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, berkati setiap usaha-usaha mereka. Apapun yang sedang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga lewat keberhasilan mereka, mereka mempermuliakan Engkau. Banyak orang-orang yang mereka tolong, banyak pekerjaan Tuhan yang mereka sertai di dalam setiap hidup mereka. Karena Engkau pun telah menyertai setiap hidup mereka. Dan ajar kami di sisa hidup kami, belajar untuk menyertai pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami semua. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur.
Biarlah Tuhan kami juga berdoa kalau ada jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit, aku juga berdoa. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah Tuhan sentuh setiap area-area yang sedang sakit dalam setiap kehidupan tubuh fisik kami. Bapa, kami berdoa, bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, memulihkan, menyembuhkan setiap jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap hati, Tuhan mengenal setiap nama. Dan aku berdoa, Tuhan alirkan berkat kesembuhan juga bagi setiap kehidupan mereka yang hari-hari ini sedang sakit. Tuhan, kami percaya mereka boleh disembuhkan oleh bilur darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu saudari yang terberkati. Saudara jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara jangan ragu menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara jangan ragu untuk tap-tap layar. Saudara jangan ragu untuk share. Saudara jangan ragu untuk menerbangkan gift. Kalau memang saudara terberkati, saudara jangan ragu untuk memberikan super chat, super thanks kalau di merah ya Bapak Ibu saudari, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Saudara terima kasih juga buat kalian semua yang sudah ikut mendukung pekerjaan Tuhan, menyertai pekerjaan Tuhan tentunya lewat pelayanan Pastor Deso juga. Terima kasih buat Bapak Ibu saudari, saudara yang telah memberikan persembahan syukur, persembahan hari ini, ya persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, persembahan misi. Ingat ya di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan saja Bapak Ibu saudari. Ada persembahan syukur hari ini, ada persembahan milik Tuhan, ya atau persepuluhan yang saudara kembalikan setiap minggu atau setiap bulannya, dan yang ketiga ada persembahan misi untuk mendukung Bapak Ibu saudari, ya pembangunan gedung gereja, ya pembelian lahan gereja, dan juga Bapak Ibu saudari untuk mendukung pembangunan TK lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Jadi ada 3 jenis persembahan ya, persembahan hari ini milik Tuhan dan juga persembahan misi. Saudara, jikalau saudara digerakkan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupanmu untuk mendukung pelayanan di channel Pastor Deso, saudara bisa masuk ke bio profil saya di sana di kiri atas di TikTok Bapak Ibu saudari, itu ada profil ya, saudara tinggal klik di sana. Di situ ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, atau yang kedua lewat metode pakai Social Bus. Bagi saudara mungkin yang ada di luar negeri, saya himbau bisa pakai Social Bus, atau mungkin saudara punya metode yang ketiga silahkan. Nah tapi kalau bagi orang-orang Indonesia, saudara punya bank apapun, saudara bisa mengirimkan dukungan-dukungan itu lewat BCA atas nama Angelin Magdalena, itu istri saya, Ibu Gembala. Itu pun jikalau saudara terberkati setiap hari lewat pelayanan Pastor Deso, saudara digerakkan Roh Kudus untuk mendukung pelayanan ini dengan segenap hati dan ketulusan setiap waktunya, dan saudara belajar bermurah hati dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin ya. Segala sesuatu yang kita miliki, ingat baik-baik Bapak Ibu saudari, bukan milik kita. Ya, waktu, kemampuan, berkat, bahkan setiap detak jantung kita adalah karunia murni daripada Tuhan. Saudara, tapi pernahkah kita merenungkan? Sudahkah kita belajar dalam hidup saudara? Ya, di sisa-sisa hidup kita semua ini, kita belajar mempersembahkan yang terbaik sebagai balasan atas segala kasih-Nya. Saudara, ketika saudara dan saya memiliki hati yang bermurah hati, saudara kita memberi bukan sekedar berbagi harta, melainkan saudara belajar menjadi perantara berkat yang mengalir ke banyak orang yang membutuhkan, terlebih untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, biarlah hari ini Tuhan menggerakkan hati untuk terlibat secara nyata ya dalam pekerjaannya melalui pelayanan di channel Pastor Deso ini. Saudara, kita bisa menjangkau mereka-mereka yang jauh, mereka-mereka yang terasing, dan yang tentunya yang masih hidup di dalam kegelapan. Setiap persembahan-persembahan yang diberikan tentunya dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukarela, saudara, biarlah itu semua boleh menjadi sarana bagi terang Injil untuk terus menyebar tanpa batas ya, batas negara, batas wilayah dan lain sebagainya, tanpa waktu. Mari kita sambut panggilan ini dan ambillah bagian dalam membangun kerajaan Tuhan bersama-sama lewat channel Pastor Deso. Jangan lupa ya Bapak Ibu saudari, saudara dapat memberikan dukungan lewat bio profil saya, atau saudara lewat deskripsi video yang ada di channel Si Merah. Di sana pun juga ada deskripsi video ya, ada juga nomor telepon, nomor WA di deskripsi video channel YouTube Pastor Deso. Bagi kalian yang rindu mendengar, merenungkan, belajar seri-seri pengajaran di channel Pastor Deso,
saudara banyak tema-tema yang telah memberkati Bapak Ibu Saudari ribuan orang di channel Pastor Deso. Saudara dapat tonton setiap harinya, atau saudara dapat temukan tema-tema ataupun ya tema-tema di video-video yang banyak mungkin ditonton oleh orang, karena itu pasti memberkati. Ya Bapak Ibu Saudari, temukan tema-temanya di sana. Dari mana saudara mau mulai belajar? Mungkin di siang hari, di sore hari, di malam hari sebelum saudara beristirahat, saudara tonton kembali tema-tema yang memberkati, menguatkan kehidupan iman saudara. Ingat ya, di channel ini setiap hari tema-temanya selalu berganti, selalu berbeda. Tetapi itulah makanan rohani bagi jiwa kita semua. Saudara, ya, saya belajar untuk terus menyampaikan isi hati Tuhan, bukan isi hati saya. Tetapi biarlah setiap hidup saudara dan saya yang rindu untuk belajar dan mau diajar, biarlah saudara boleh terus menghidupi firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu ya masuk ke grup WA Pastor Deso Home, saudara catat baik-baik nomor WA saya ya. Catat baik-baik ya, bagi saudara yang rindu untuk dilayani konseling, ya Bapak Ibu Saudari, saudara mungkin rindu juga Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, untuk Bapak Ibu ada baptisan atau mungkin pelayanan firman Tuhan. Kemarin ada juga beberapa orang yang mengajak saya untuk pelayanan Zoom. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa menggunakan Zoom. Kalau saudara rindu dalam keluarga besarmu, pengen deh sebulan sekali, pengen ada acara keluarga besar, doa bareng-bareng, nanti firman Tuhannya disampaikan oleh Pastor Deso, nanti lewat Zoom juga bisa, atau lewat Google Meet juga bisa. Ya, atau mungkin saudara ada rindu mau didoakan kesembuhan, ya divine healing, saudara bisa hubungi kami. Atau mungkin ada pengurapan, ya Bapak Ibu Saudari, di tempat-tempat pekerjaan saudara, di tempat-tempat usaha demi kelancaran berkat, atau mungkin pengurapan rumah yang baru, silakan saudara menghubungi kami. Ya, bagi Bapak Ibu Saudari, saudara bisa catat di nomor 0851, catat baik-baik. 0851-7529-2029. Sekali lagi 0851-7529-2029. Ya, jadi nggak banyak-banyak ya Bapak Ibu Saudari, dengan cepat saja. Terima kasih. Saudara, terima kasih buat kalian semua yang sudah bersama-sama lewat channel Pastor Deso. Thank you yang sudah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan dari Semarang. Thank you ya. Teman-teman semua yang dari Hong Kong tadi thank you, yang dari Jakarta thank you, yang dari Malaysia thank you, yang dari Singapura, dari China, dari Taiwan, terima kasih buat teman-teman juga yang dari luar negeri, yang dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah menulis Bersih Jiwa Menyegarkan, ya dari kota kalian masing-masing, atau mungkin saudara penonton yang pasif, saudara cuma suka menonton, tetapi saudara setia. Tuhan memberkati hidupmu dan keluarga selalu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari, biarlah channel ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu Saudari tanpa batas wilayah, tanpa batas negara. Channel ini boleh menjadi berkat. Nanti malam jangan lupa, kemungkinan besar saya akan Bapak Ibu Saudari melayani di program kita di Bersih Jiwa Menyegarkan nanti malam. Mungkin setiap hari Kamis saya akan adakan program ini ya. Jam 7 malam saudara bisa bergabung kembali ya, setiap hari Kamis malam. Inilah waktu yang mungkin hari-hari ini saya baru bisa Bapak Ibu Saudari, bukan nanti malam ya. Oke, besok malam maksud saya. Sekarang Rabu Bapak Ibu Saudari, semangat sekali. Jadi setiap Kamis malam, mungkin mulai besok ya Bapak Ibu Saudari, Kamis malam itu akan ada namanya program Bersih Jiwa Menyegarkan. Kalau pagi ini programnya namanya refresh dan reset ya. Saudara di refresh, di reset setiap pagi. Kalau nanti Kamis malam itu nama programnya adalah Bersih Jiwa Menyegarkan ya. Nggak usah ribet-ribet nama programnya. Nama programnya adalah Bersih Jiwa Menyegarkan di setiap Kamis malam ya. Saudara, kalau saudara mau datang silakan saudara bisa di make di kalender setiap Kamis malam nanti ya Bapak Ibu Saudari. Mudah-mudahan teman-teman semua yang tidak bisa hadir di pagi-pagi, saudara bisa hadir di malam hari ya. Semua waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat teman-teman semua. God bless you, semangat selalu. Hidupilah firman Tuhan yang disampaikan di channel ini. Bukan hanya saudara dan saya menjadi pendengar, tetapi saudara kalau firman Tuhan kan berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi baru timbul imannya. Tapi yang mengubah setiap hidup saudara ketika saudara dan saya menghidupi firman Tuhan yang dibagikan. Itu yang mengubah kehidupan saudara dan saya. Salam dari saya, Pastor Deso, Bersih Jiwa Menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. God bless you buat teman-teman semua. Bye-bye.